Sekelas raja itu panik dan turun itu bergerak ke depan. Kan itu tandanya kekalahan di depan mata. Ya toh, arep golek remis mungkin. Ora bisa. Harus skak mati. Apa dikira pernyataan presiden ini bikin kami keder dan takut? Justru yang terjadi yang sebaliknya. Ini membuktikan ini. Jangan-jangan nanti rajanya dalam catur tuh mau kalah karo pion sama beteng. Aku ciloko ini rajanya ini kalau udah begini. Gak percaya? Lihat itu para pendukungnya Prabowo Gibran, jumpalitan, belain si Gemoy sama Samsul. Pak Erlangga sampai bilang loh, Golkar itu presiden kan juga warga negara, boleh milih dan boleh memilih karena itu hak konstitusional. Lah ini piye, ini sekelas ketua umum Golkar kok mikirnya gitu, ngomongnya gitu. Walah, ini genah-genah dia itu presiden loh. Dapat keistimewaan dan konsekuensinya ada hal-hal yang kemudian dia tidak boleh melakukan hal-hal yang lain. Oh ini Pak Erlangga ini seorang pantas jadi ketua umum nih caranya gini. Nah dengan jabatan sebagai presiden 2 periode, dia kan nggak boleh nyalon lagi jadi wapres, jadi capres. Ini jangan bodohin kami tentang hak-hak lah, nggak boleh. Lah Pak Zulhas, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, katanya jabatan presiden itu jabatan dipilih rakyat. Lah iya bener, rasa diomongin. Yang dilarang itu pakai uang dan fasilitas negara buat kampanye. Ini sekarang Om Begawan mau tanya ini sama Pak Zulhas ini. Emang Pak Jokowi datang ke kampanye mesti atas nama pribadi? Bisa tanpa pas pampres? Lah wong mau debat aja minta didampingi di tempatnya duduk debat. Padahal Profesor Mahfud ya Menko Polhukam kan. Gak ada tuh pengawalnya duduk di belakang beliau pada waktu debat. Itu genah keliru. Tapi kan serentak pada diem, orang enek sing ngomong. Apalagi elit-elit Gerindra. Si Habib bilang itu ada narasi sesat yang lagi dibangun. Iya ini. Nah, presiden tidak boleh berpihak harusnya karena bisa gunakan kekuasaan untuk untungkan salah satu calon. Habib ini kan bukan Habib Rizik atau Habib Bahar loh, tapi Habib Rohman. Itu pendukungnya Mbak Wowo itu. Emang nggak tahu bila ada camat pakai kaos nomor 2. Orang ngerti. Ada rombongan satpol deklarasi dukung Prabowo Gibran. Masa nggak dengar, pura-pura nggak tahu tuh. Iya toh. Ada sekda sambutan mengarahkan mesti pilih siapa. Nah, padahal kami ini nggak bisa akses berita. Wah, dikira urip yang pucuk gunung. Senengannya menyesatkan dalam beropini. Walah, gede aku seperti itu. Ini nih pendukungnya Mbak Wo ini pada ngawur. Apa kata ahli hukum tata negara misalnya, yang juga pendukung Pak Prabowo itu, Pak Yusril Iza Mahendra. Oh, yang profesor pendapatnya jadi berat sebelah. Jane Pak Yusril tuh ngerti, paham, pendapatnya jadi berat sebelah, yakni soal yang tidak boleh kampanye itu pejabat tertentu, ya, seperti Hakim Agung, Hakim MK, anggota BPK, anggota komisi perempuan, komisi kayak HAM, Badan Penyelenggara Haji dan lainnya. Presiden, Wapres, Menteri tidak masuk dilarang. Loh, piye nih? Pak Yusril itu jadi ikut-ikutan swinder. Jadi ikut-ikutan, takut kalah. Gak yakin ya pada dukungan yang ada. Dari semua dukungan itu. Demokrat aja, Demokrat itu. Yang nggak kasih tanggapan itu malahan. Sebagai partai yang ada mantan presidennya di sana. Orang kasih tanggapan. Meneng wae nih. Ya mungkin ya bingung daripada salah. Ya mereka tahu kok. Tindakan Pak Jokowi itu keliru. Oh, Pak SBY ngerti itu. Makanya mereka tidak mau melu-melu. Orang ngomong soal masalah presiden boleh kampanye atau boleh memihak. Mereka masih punya harga diri rupanya Partai Demokrat ini. Penasaran gak ini? Anak-anak presiden yang matang di politik hasil karbitan ya gimana komentarnya? Ini coba. Ini salah satu contohnya ini. Menantunya Pak Jokowi itu, Bobi Nasution. Menantu RI 1 bilang, tidak ada yang salah perkataan mertuanya katanya. Yang penting tidak gunain fasilitas negara. Ya mesti begitu.
emang pengen pensiun jadi mantu presiden ya. Si Bontot itu sampai sampaikan tuh, suruh nanya ke bokapnya mau milih siapa. Nah, pernyataan aneh banget itu. Ya aneh banget itu. Langsung bodoh nih. Pura-pura nggak tahu, malah melontarkan pernyataan itu si Bontot itu. Nah, sedang si Samsul yang digendong-gendong, yang digadang-gadang turun dalam pertarungan pilpres, ditemui wartawan itu dia takut itu, minder. Seorang gagah berani toh. Wah, orangnya ngacung-ngacung ke jempol itu wedi itu. Diminta komentar wartawan, dia ngejawabnya itu ya biasalah, karena nggak ada jawaban dia bilang ya biar masyarakat yang menilai. Itu berkali-kali ngomong itu, persis plek itu, persis plek. Nah, tindakannya keliru dan ditanya wartawan mesti begitu itu. Jawab biar masyarakat yang menilai. Jawabannya itu bagus, kuitra itu. Nah, sedangkan wakil ketua TKN Mbak Mutia Hafiz, dia dari Golkar tuh, bekas penyiar itu, berdalih berita yang keluar itu diarahkan mendukung capres tertentu. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Begawan mengenai Pak Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Menurut saya penyampaian dari Begawan ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita agar kita mengetahui apa yang terjadi saat ini. Apalagi Begawan mengatakan bahwasannya Pak Jokowi turut tangan melihat Prabowo Subianto yang semakin ketakutan kalah dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024. Nah, teman, penyampaian dari Begawan ini sangat menarik dan kita mengetahui apa yang terjadi saat ini dan politik dinasti dan politik-politik etika yang saat ini dipermainkan oleh Pak Joko Widodo. Saya heran mengapa Pak Jokowi turun tangan untuk membela Prabowo Subianto yang dulunya rival Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2019, yang dimana Pak Prabowo sering menghina Pak Joko Widodo. Ini sebuah ambisi Pak Joko Widodo memenangkan Gibran dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Semakin hari semakin terbukalah sikap Pak Joko Widodo. Padahal 10 tahun membangun nama Pak Jokowi hancurnya gara-gara Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut saya pernyataan dari Pak Jokowi mengatakan bahwasannya presiden bisa melakukan kampanye dan bisa memihak. Memang ada undang-undangnya, tetapi kan asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi artinya masyarakat akan menilai ketidaknetralan Pak Joko Widodo dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Tentunya kita bisa lihat memang teman-teman ketika Pak Jokowi memberikan pernyataan tersebut bersampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Seakan-akan Pak Jokowi selagi mempromosikan Prabowo Subianto. Tentunya itu asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi dan Prabowo Subianto. Apakah kita akan gentar-gentir melihat pernyataan Pak Jokowi yang melakukan kampanye? Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia, tentukan pilihanmu untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 ini sampai 2029. Kita akan memenangkan Ganjar dan Pro Mahfud untuk menggantikan dan melanjutkan misi-misi mereka dan visi mereka untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2024 ini atau 2045 maksudnya. Teman, memang terjadi saat ini pro dan kontra, yang dimana apa tindakan Pak Jokowi ini tentunya akan banyak masukan atau kritikan dari berbagai masyarakat, berbagai tokoh politik yang ada di Indonesia ini. Seperti kritikan yang dimasukkan oleh Begawan ini tentunya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita dan membuka pola pikir kita, yang dimana bahwa Begawan agar kita berhati-hati dalam memilih pemimpin, agar kita tidak salah memilih pemimpin di negara ini. Ketika kita salah memilih, maka kita akan menikmati kehancuran. Tetapi ketika kita memilih yang tepat, maka kita akan menikmati pemimpin yang memang
royal kepada masyarakat, royal kepada rakyat, dan mementingkan rakyat Indonesia dan bukan hanya kepentingan masyarakatnya. Dan bukan hanya kepentingan kepribadinya maksudnya. Teman-teman, memang untuk saat ini Pak Jokowi banyak yang mengatakan bahwasannya Pak Jokowi sudah melanggar etika politik kenegaraan. Memang kalau kita lihat memang tentunya Pak Jokowi dari awal sudah tidak netral, yang dimana Gibran diloloskan sebagai wakil dari Prabowo Subianto, yang dimana mereka mengacak-acak konstitusi. Kan sebelumnya Pak Jokowi meminta agar 3 periode, namun Megawati menolak karena Megawati taat kepada konstitusi, tidak mau melanggar konstitusi. Tapi bagaimana mereka yang menjadi meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah kalau bukan permainan Pak Jokowi dan Usman Anwar sebagai adik Pak Jokowi dan paman Gibran Rakabuming Raka. Ketika Jokowi berdiri di samping Prabowo Subianto berbicara keberpihakan presiden di pemilu di tahun 2024 ini, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan soal berpihaknya dan pemilihan umum Rabu 24 Januari 2024. Pernyataan itu di samping Presiden ketika ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye untuk pemilihan Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini bahwasannya Presiden memberikan pernyataan tersebut bersampingan dengan Prabowo Subianto. Jadi tidak salah bahwasannya masyarakat akan memberikan tanggapan negatif terhadap Pak Jokowi dan Prabowo Subianto. Nah, kasihan Pak Jokowi karena ambisi Pak Prabowo dan Gibran menjadi cacat namanya. Padahal yang kita tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang baik dan murah hati dan rendah hati dalam melayani masyarakat. Apakah gara-gara Gibran dan ambisi Pak Prabowo Subianto? Tentunya iya. Saya kasihan, padahal Pak Prabowo yang kita tahu bukan orang yang leadership yang bagus, yang suka marah-marah juga, yang di mana Gibran juga saat-saat ini viral di media sosial mengenai tingkah lakunya yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Nah, apakah layak menjadi pemimpin? Tentunya menurut saya tidak layak menjadi pemimpin yang arogan, yang sombong dan angkuh. Ya karena pemimpin harus bisa menguasai dirinya sendiri dan perilaku yang baik, bukan perilaku yang buruk. Nah, Jokowi mengatakan aktivis yang dilakukan para menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi. Selain itu, menurut Jokowi seorang presiden boleh berkampanye dan boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Nah, memang dalam undang-undang memang presiden bisa melakukan kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tentunya apakah Pak Presiden bisa melakukan cuti? Tentunya tidak bisa karena dia adalah sebagai raja di negara kita ini. Mana mungkin Pak Jokowi bisa cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara, padahal dia masih selaku presiden dan belum habis masa jabatannya. Tetapi kalau misalnya Pak Presiden sudah habis masa jabatannya, ya sah-sah saja bisa melakukan kampanye. Tetapi ketika masih menjabat sebagai presiden, tentunya akan menggunakan fasilitas negara, apalagi menjalankan keamanan berbagai Polri atau TNI, pastinya akan menggunakan fasilitas negara, transportasi negara. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama-sama saja, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan, Jakarta Timur, Rabu 24 Januari 2024 kemarin. Yang penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, kata Presiden Jokowi. Artinya memihak ini padahal bersampingan kepada Pak Prabowo Subianto. Apakah presiden memihak kepada Prabowo? Ya sudah jelas kalau kita lihat bahwasannya presiden sudah memihak kepada Prabowo Subianto, ya karena Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Tentunya maka berpihakan itu terlihat dan terus terang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik. Kita kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh politik
berpolitik nggak boleh, boleh menteri juga boleh, kata Pak Jokowi memang saat itu. Ya boleh-boleh saja, tetapi apakah asumsi masyarakat atau asumsi influencer yang ada di media sosial terhadap Pak Jokowi apakah netral? Tentunya tidak. Ya sah saja sebenarnya ketika Pak Jokowi melakukan kampanye tetapi tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi kan kalau asumsi masyarakat itu tidak akan luput karena adanya Gibran, terkecuali Pak Jokowi ngambil cuti atau tidak menjabat sebagai presiden, ya sah saja. Masa nggak boleh? Ya boleh saja sebenarnya. Tetapi untuk saat ini memang Pak Jokowi sudah melanggar etika politik. Saat ditanya lanjut bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi mengatakan sebaliknya tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak menggunakan fasilitas negara. Apakah nanti Pak Jokowi tidak menggunakan fasilitas negara? Bagaimana melakukannya ketika tidak melakukan fasilitas negara? Pastinya kan dia harus mempunyai keamanan dan ajudan yang harus menjalankan tugasnya untuk menjaga presiden. Tentunya kan itu membutuhkan fasilitas negara. Adapun memberikan pernyataan tersebut, Kepala Negara didampingi oleh Menteri Pertahanan atau yang disebut Menhan, Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Murli Simajuntak, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, dan Ketua Komisi DPR RI Metutip Afid. Nah, pada Rabu kelima pada saat itu menghadiri acara penyerahan pesawat super. Mungkin pesawat Super C-130 jet dan 2 alat utama sistem persenjataan lainnya di Kawasi Halimah Perdana Kusuma. Nah, itu kita lihat teman-teman, apakah itu tidak ada konflik nanti? Ya konflik tentunya, karena di saat pernyataan Pak Jokowi itu bersampingan kepada Prabowo Subianto. Ya tidak salah bahwasannya masyarakat, ya saya pribadi bahwasannya berasumsi bahwa kepihakan presiden hanya kepada Prabowo dan Gibran. Sudah jelas, tentunya sudah sangat jelas. Ya, inilah dinamika politik yang terjadi saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Begawan di dalam video tadi, kita sudah mendengarkan pernyataan dan edukasi dari Begawan. Menurut saya Begawan ini sangat orang yang lugas dan tegas, penyampaiannya juga tegas, dan bisa dikatakan Begawan ini adalah tokoh politik yang saya sukai dan motivasi saya untuk menyuarakan apa yang ada di isi hati saya. Dan salah satu saya menyukai, dan untuk teman-teman jangan lupa juga subscribe channel dia, karena menurut saya dia adalah orang influencer, bisa dikatakan politik, dan wawasannya juga sangat jauh lebih berbeda dengan saya. Nah, saya hanya menyampaikan apa yang terjadi saat ini. Jika ada kata salah, mohon maaf. Ya, jika ada teman-teman ingin memberikan komentar, maka tinggalkan komentar Anda di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.